Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Darmarika dan Pak Angri selaku dosen pengampu mata kuliah kearsipan digital, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan terkait aplikasi yang kami gunakan untuk pengelolaan arsip pada bidang SPS PAUD, yaitu HYDA atau Hybrid Yield Data Archive. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Davani Marani dengan NIM 17096240004 dan 3 teman saya. Yang kedua ada Hilwa Hayi Rosyada dengan NIM 17096244045 dan yang ketiga ada Yuliana Dewi Permani dengan NIM 17096244036 dan yang terakhir ada Hilda Mayada dengan NIM 17096244010. Pada bagian latar belakang ini, kami melihat bahwa transformasi digital dalam dunia pendidikan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Hal ini dikarenakan sekolah dituntut untuk memiliki data yang akurat, rapih, dan mudah diakses kapan saja. Di tingkat PAUD sendiri, pengelolaan arsip sangat penting karena data yang disimpan bukan hanya sekedar administrasi sekolah saja, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan anak secara keberlanjutan. Jadi data tersebut harus benar-benar terjaga tentunya. Namun pada kenyataannya masih banyak lembaga PAUD yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara manual. Kondisi ini berisiko karena dokumen bisa hilang, tercecer, ataupun sulit ketika dibutuhkan. Karena itu digitalisasi diperlukan agar data sekolah lebih aman, lebih terpusat, dan mempermudah akses bagi seluruh pengurus lembaga. Baik, selanjutnya di sini ada profil instansi yang kami observasi yaitu SPS Mawar Melati dengan MPSN 69912936 yang berada di Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. SPS Mawar Melati merupakan lembaga PAUD swasta yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Dari hasil observasi, lembaga ini memiliki keterbatasan sarana prasarana kantor, khususnya dalam penyimpanan arsip dan pengelolaan administrasi. Karena keterbatasan tersebut, operasional masih sangat bergantung pada inisiatif personal pengelolanya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa digitalisasi arsip menjadi penting untuk diterapkan di lembaga tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait temuan masalah utama. Ada beberapa poin. Poin pertama adalah yang kami dapatkan, pengelolaan arsip digital sebenarnya sudah berjalan melalui aplikasi Dapodik. Data peserta didik seperti identitas anak, data orang tua, alamat, dan nomor induk siswa sudah diinput secara digital. Jadi pencarian data bisa dilakukan lebih cepat dan lebih praktis. Tetapi digitalisasi ini masih terfokus pada kebutuhan pelaporan ke Dinas Pendidikan saja. Sementara arsip lainnya seperti surat masuk, surat keluar, laporan, perkembangan anak, dan dokumen-dokumen lainnya masih belum tertata dalam sistem digital yang terintegrasi. Kemudian masalah berikutnya adalah penyimpanan arsip data fisik yang masih terpisah. Karena keterbatasan ruang di sekolah, sebagian dokumen disimpan di sekolah dan sebagian lainnya disimpan di rumah pengelolanya. Kondisi ini membuat pengelolaan arsip jadi kurang efektif karena dokumen tidak berada dalam satu tempat yang sama yang terpusat seperti itu. Selain itu, resiko dokumen hilang, tercecer, ataupun rusak juga menjadi lebih besar ketika arsip tidak tersimpan secara terstruktur. Masalah selanjutnya adalah masalah yang paling menonjol adalah pengelolaan arsip digital ini masih bergantung pada satu operator utama saja. Jadi padahal kan tugas operator itu bukan cuma input data, tapi juga harus memahami sistem Dapodik, membuat laporan, pengiriman dokumen sampai mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan saja juga. Masalahnya belum ada regenerasi yang benar-benar siap untuk melakukan tugas tersebut. Jadi kalau operator utamanya berhalangan, proses administrasi pengelola sekolah itu bisa ikut terganggu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kesiapan SDM-nya masih menjadi tantangan utama dalam proses digitalisasi tersebut. Selain Dapodik, sebenarnya sekolah itu juga sudah menggunakan sistem digital lain seperti Google Drive dan beberapa sistem laporan digital lainnya. Tetapi penggunaannya itu masih belum maksimal karena ada kendala teknis dan keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut tentunya. Biasanya guru yang lebih muda membantu bagian teknologi, sedangkan administrasi utama masih dipegang operator utama. Selain itu, ketika ada kendala pada sistem, proses bantuan teknis juga sering memakan waktu, jadi penggunaan aplikasi belum bisa berjalan secara optimal. Oke, selanjutnya adalah dampak masalah terhadap pelayanan administrasi. Nah, dari beberapa masalah tadi tentunya ada dampaknya terhadap pelayanan administrasi di lembaga.
Yang pertama, ketergantungan pada operator menjadi resiko besar bagi keberlanjutan administrasi sekolah. Kedua adalah penyimpanan arsip yang terpisah membuat proses pencarian dokumen jadi kurang efektif. Yang ketiga, digitalisasi yang belum menyeluruh menyebabkan beberapa pekerjaan administrasi masih dilakukan secara manual. Jadi memerlukan waktu dan tenaga yang menjadi lebih banyak. Keempat adalah penggunaan aplikasi sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam memahami teknologi. Dan yang terakhir adalah walaupun pelaporan ke dinas tetap berjalan, prosesnya membutuhkan kedisiplinan tinggi karena operator harus selalu siap mengirim data bentuk soft copy ataupun hard copy. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah kondisi aktual. Kondisi aktual yang pertama adalah operator tunggal, yang dimana pengelolaan arsip dikuasai secara tunggal oleh seorang pendidik senior yang kurang lebih berusia 70 tahun. Kondisi aktual yang kedua adalah penyimpanan eksternal. Karena tidak adanya ruang kantor yang memadai, arsip fisik disimpan di kediaman pribadi operator. Yang ketiga, stagnasi data. Pencatatan surat masuk dan keluar secara digital terhenti di kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian adanya gap analysis, yang dimana kondisi sekarang adalah arsip tersebar, manual, dan sangat bergantung pada ingatan satu orang saja. Dengan kondisi idealnya adalah arsip terpusat di cloud, mudah dicari, dan memiliki prosedur yang baku yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Lalu terdapat kesenjangan atau gap, yang dimana diperlukan sistem manajemen arsip elektronik yang sederhana, namun mampu menjembatani keterbatasan literasi digital dan sarana fisik. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan internal. Nah, di sini adanya komitmen pengelola untuk tetap menjalankan administrasi meskipun fasilitas terbatas. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan internal. Nah, di sini adanya ketergantungan pada figur tunggal dan rendahnya literasi digital pada SDM senior. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Nah, ketersediaan platform no-code seperti AppSheet yang bisa digunakan secara gratis dan mudah diakses via smartphone. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Nah, di sini jika tidak segera didigitalisasi, seluruh data historis sekolah terancam hilang saat terjadi pergantian pengurus atau musibah fisik seperti banjir. Oke, setelah kita melihat masalah administrasi yang ada di SPS Mawar Melati ini, kami tidak bisa hanya tinggal diam saja dan sekedar memberikan solusi jangka pendek. Kami merencanakan sebuah solusi strategis yang menjembatani keterbatasan fisik dan keterbatasan literasi digital yang ada di lapangan. Solusi tersebut kami namakan HIDA, singkatan dari Hybrid Yield Data Archive. Mengapa kata hybrid menjadi kata kunci di sini? Karena kami sadar mendigitalisasi sekolah PAUD itu tidak berarti kita membuang 100% kertas fisiknya. Nah, sistem HIDA ini bekerja secara dua arah. Sistem akan mencatat dan melacak di mana lokasi fisik dokumen itu disimpan secara real, misalnya di box atau di rak nomor berapa, sekaligus menyediakan salinan digital di cloud. Jadi, ketika pengurus membutuhkan data, mereka tidak perlu lagi membongkar gudang atau rumah pribadi, melainkan cukup melihat panduannya dari sistem ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan membedah bagaimana aplikasi HIDA ini bekerja dan mengapa inovasi ini sangat scalable secara efisien. Nah, kami membangun HIDA dengan memanfaatkan ekosistem Google AppSheet. Ini adalah platform no-code tingkat tinggi yang terintegrasi langsung dengan Google Sheet sebagai basis datanya dan Google Drive sebagai wadah penyimpanan utamanya. Nah, ada 3 fitur utama yang kami unggulkan di aplikasi ini. Yang pertama, formulir input data. Pengurus itu tinggal masukkan informasi dasar surat atau data siswa melalui HP. Yang kedua itu pelacakan lokasi fisik.
Fitur ini mengunci koordinat atau kode penyimpanan dokumen fisik agar tidak ada drama lagi arsip terselip. Yang ketiga, fitur pencarian pintar atau smart search, yaitu cukup ketika kata kunci dari dokumen yang dicari, maka dokumen tersebut langsung muncul informasinya dalam hitungan detik. Nah, kabar baiknya juga bagi operasional sekolah, karena aplikasi ini itu berbasis AppSheet, maka aplikasi ini bisa diakses secara multi-user oleh pengurus lewat smartphone mereka masing-masing, kapan saja dan di mana saja. Nah, lalu gimana kita mengeksekusi sistem ini di lapangan? Kami membaginya ke dalam 6 tahapan yang terstruktur. Yang pertama itu ada identifikasi dan klasifikasi, di mana kami itu mengumpulkan semua arsip yang tercecer lalu memilahnya berdasarkan kode fungsi seperti DS untuk siswa dan SM untuk surat masuk. Kedua, digitalisasi. Dokumen fisik tersebut difoto atau di-scan menggunakan kamera smartphone dengan standar resolusi yang sudah kami tentukan agar tetap tajam. Yang ketiga, input metadata, yaitu operator memasukkan ringkasan informasi dokumen ke dalam aplikasi HIDA sekaligus memberikan nama file yang seragam. Yang keempat ada cold storage, yaitu file otomatis terunggah ke folder Google Drive yang aman, sementara dokumen fisiknya masuk ke dalam maps atau box yang sesuai kode lokasinya. Yang kelima itu ada sinkronisasi. Aplikasi HIDA ini akan menghubungkan link dari Google Drive tadi ke dalam database sehingga dokumen siap diakses. Yang keenam ini ada maintenance. Ini itu merupakan tahap akhir di mana kami melakukan pelatihan berkala kepada pengurus sekolah agar sistem ini terus berjalan secara konsisten setiap kali ada dokumen baru yang masuk. Nah, dengan adanya alur ini, kami yakin HIDA bukan hanya sekedar aplikasi, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menyelamatkan aset data penting sekolah. Baik, pada kelebihan sistem kami menawarkan 3 kelebihan. Yang pertama yaitu efisiensi waktu, di mana nantinya proses temu balik arsip ini hanya memakan waktu hitungan detik melalui fitur search. Dan juga yang kedua itu keamanan data. Di sini kami memiliki cadangan atau backup di cloud jika nantinya dokumen fisik rusak, sehingga nantinya pengurus SPS menghormati masih bisa menemukan dokumen atau data di sistem digital ini, di aplikasi HIDA. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi, di mana kami menghilangkan monopoli informasi oleh satu orang karena akses ini bisa dibagi ke beberapa pengurus nantinya. Kemudian yaitu ada potensi dan juga solusinya ya. Yang pertama yaitu kendala SPS Merulati, di mana ketidakterbiasaan SDM senior dalam mengoperasikan aplikasi ataupun sistem komputernya gitu ya. Jadi untuk solusinya adalah kami menawarkan pendampingan intensif dan juga pembuatan manual book atau panduan yang sederhana dengan banyak gambar ataupun tangkapan layar, sehingga ini merupakan penyederhanaan panduan gitu ya, agar bisa lebih dimengerti oleh pengurus SPS Mawar Melati nantinya. Kemudian yang kedua adalah kendala di mana kemungkinan koneksi internet yang tidak stabil, di mana solusi yang kami tawarkan yaitu mengaktifkan fitur offline mode pada AppSheet agar nantinya data tetap bisa diinput dan tersinkronisasi saat ada sinyal. Yang terakhir yaitu adalah besar harapan kami, di mana dengan implementasi aplikasi HIDA ini diharapkan SPS Mawar Melati memiliki tata kelola administrasi yang lebih modern, profesional dan juga berkelanjutan. Karena sistem ini juga diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi generasi pengurus, sehingga nantinya pelayanan pendidikan tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan administratif di masa yang akan datang atau di masa depan. Baik, mungkin sekian pemaparan mengenai aplikasi HIDA yang kami tawarkan kepada SPS Mawar Melati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.